Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa hidup di dalam keadaan sehat walafiat di era pandemik seperti ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin. Baik, izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Istianatul Jannah. Saya dari kelas 11 IPS 3. Sebelum ke materi langsung, saya mau menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman nih. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Karena di era pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, dan kita juga harus sehat. Kalau kita keluar rumah, jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Teman-teman, apakah kalian pernah membaca karya tulis ilmiah? Atau pernah membuatnya? Mungkin saja jika teman-teman seorang pelajar atau mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan karya tulis yang satu ini. Karya tulis ini biasanya dibuat setelah melakukan suatu penelitian loh. Nah, bagi yang belum tahu, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai karya tulis ilmiah. Kalau begitu, simak video berikut ini ya. 1. Pengertian karya tulis ilmiah. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Nah, yang dimaksud karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, atau seperti observasi, eksperimen, kajian, pustaka. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Yang kedua, tujuan karya tulis ilmiah. Ada beberapa tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, ditulis untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, ditulis untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Yang keempat, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya. Dan yang terakhir, ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan utama karya tulis ilmiah adalah untuk memberitahukan kepada para pembaca mengenai suatu masalah dan untuk menemukan jawaban mengenai masalah tersebut serta membuktikan kebenarannya. Yang ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta dari data yang kredibel, dan analisis yang objektif, serta pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interrogatif. Yang kedua, opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber seperti pendapatan ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, dan bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Dan yang terakhir, ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Yang keempat, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya tulis ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia yaitu yang pertama, makalah, yang kedua, artikel, yang ketiga, skripsi, yang keempat, kertas kerja, yang kelima, paper, yang keenam, tesis, dan yang ketujuh, disertasi. 5. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian pembuka. Pada bagian ini umumnya berisi sampul,
atau cover, halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua, bagian isi. Pada bagian ini umumnya berisi bab pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, bagian akhir. Pada bagian akhir biasanya berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. Begitu teman-teman. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan ya teman-teman, karya tulis ilmiah yaitu suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan bahasa yang baku. Saya sarankan buat teman-teman untuk belajar karya tulis ilmiah itu tidak hanya dari video saja, tetapi teman-teman harus mengeksplor lebih jauh lagi. Sumbernya terserah teman-teman saja, mau dari internet, buku, atau majalah, dan lain-lainnya ya. Intinya teman-teman harus mengeksplor lebih jauh lagi atau lebih detail lagi tentang karya tulis ilmiah. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.